saya rego Pak. Cuman apa yang Bapak tuntut ke saya, mohon kalau ada yang aslinya bukti yang tidak apa diperlihatkan ke saya, jadi saya mengerti dalam hati apa yang saya ini gitu Pak. Ya Pak. Ya sudah itu aja. Ya maaf, makasih. Nah. Ya. Oh, bukan ini. Ya nomor kelanjutannya yang lihat. Masih besok masih. Tadi udah ada nonton. Jadi udah mau terus. Kantornya apa? Kemarin masih belum jelas. Pemirsa, saat ini kami berada di Pengadilan Jakarta Selatan. Persidangan kemarin sempat tertunda dan sementara ini posisi terdakwa Sofi sudah berada di lokasi persidangan. Ini kondisinya adalah pengacara atau kuasa hukum dari Kopi. Terima kasih majelis. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan yang faktual surat tuntutan nomor register perkara EDN 157-KPSL-E-2-10-2020. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Arwan Kopi, kepala lahir Jambi, umur tanggal lahir 34 tahun, 7 Februari 1966, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kiai Haji Hasim Asari 75A, Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, agama muda, pekerjaan, wira swasta, pendidikan, D3, Akademi Australia, jurusan Kedokteran. Dakwaan seperti yang telah kami bacakan pada sidang sebelumnya. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta yuridis sebagai berikut. 1. Melalui keterangan saksi-saksi. 1. Saksi R. Triyonggo Setiwadi Prabowo bahwa sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana telah diterangkan di depan persidangan. Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, maka terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya, yang pada intinya terdakwa merasa belum menerima unit eskavator yang dibeli dari PT Indotruk Utama. 2. Saksi Susilo Hadi Wibowo di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana telah disampaikan di depan persidangan. Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, maka terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya, yang pada intinya terdakwa merasa belum menerima unit eskavator yang dibeli dari PT Indotruk Utama. 3. Bambang Priyono Susanto Putra di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan di depan persidangan sebelumnya. Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, maka terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya, yang pada intinya terdakwa merasa belum menerima unit eskavator yang dibeli dari PT Indotruk Utama. 4. Saksi Agung Prabowo di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana telah dijelaskan di depan persidangan sebelumnya. Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, maka terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya, yang pada intinya terdakwa merasa belum menerima unit eskavator yang dibeli dari PT Indotruk Utama. 5. Saksi Sode Nur Cahyo di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana telah dijelaskan di depan persidangan sebelumnya. Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, maka terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya, yang pada intinya terdakwa merasa belum menerima unit eskavator yang dibeli dari PT Indotruk Utama. 6. Saksi Bayu Triwidodo di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana telah dijelaskan di depan persidangan sebelumnya. Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, maka terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya, yang pada intinya terdakwa merasa belum menerima unit eskavator yang dibeli dari PT Indotruk Utama. 7. Saksi Tommy Tuasihan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana dijelaskan di depan persidangan sebelumnya. Tanggapan terdakwa yang atas keterangan saksi, maka terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya, yang pada intinya terdakwa merasa belum menerima unit eskavator yang dibeli dari PT Indotruk Utama. 8. Saksi Rahman Ali di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana
dijelaskan di depan persidangan sebelumnya. Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, akan tetapi pada intinya terdakwa merasa belum menerima unit Salvatore yang diberi dari PT Industri Pertama. 9. Saksi yang meringankan atau Richard Solihin di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana telah dijelaskan di depan persidangan. Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. 10. Saksi yang meringankan atau saksi Richard Ibnu Pancoko di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagaimana telah dijelaskan pada persidangan sebelumnya. Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. 11. Saksi yang meringankan Richard Sofiansyah di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana pada sidang sebelumnya. Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. 12. Saksi yang meringankan atau Richard Inipo di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana telah dijelaskan di depan persidangan. Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. 2. Remang keterangan ahli. 1. Ahli Pauline Prilly T. Siburia di bawah sumpah di depan persidangan sebagaimana pokoknya telah dijelaskan di depan persidangan. 2. Ahli yang meringankan atau Richard Dr. Musakir SH MH di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya telah dijelaskan di depan persidangan sebelumnya. 3. Ahli yang meringankan Richard Dr. Efrida Rahmatul SHMKM di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya telah dijelaskan di depan persidangan. Nomor 3. Keterangan terdakwa atas nama Rompat di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana telah dijelaskan di depan persidangan. Nomor 4. Barang bukti. 1. Satu bundel fotokopi 1 legalisir perjanjian jual beli nomor 157 garing PTB garing GTU garing TKT garing Romawi 7 garing 2017 tanggal 27 Juli 2017 atas nama pembeli Arman Poti terkait pembelian 1 unit crawler eskavator MC305D dan seterusnya sampai pada poin 48 dokumen atau surat berupa slip setoran tunai tertanggal 29 September 2017 yang ditujukan kepada Soleh Nur Cahyo nomor rekening BCA 4281326851 dan terdapat berita transaksi ongkir 2 unit eskavator Volvo 1 mobil Strada 2 unit Gensel Cina senilai 315 juta rupiah. Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum lalu diajukan ke depan persidangan dan diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa serta para saksi dan terdakwa ada yang mengenali dan tidak ada yang mengenali barang bukti tersebut. 5. Surat 1. Satu bundel fotokopi 1 legalisir perjanjian jual beli nomor 157 atas nama pembeli Arman Poti sampai dengan poin 47 dokumen atau surat berupa slip setoran tunai tertanggal 29 September 2017 yang ditujukan kepada Soleh Nur Cahyo nomor rekening BCA 4281326851 dan terdapat berita transaksi ongkir 2 unit eskavator Volvo 1 mobil Strada 2 unit Genset Cina senilai 315 juta rupiah. Permohonan petunjuk berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka terdapat persesuaian dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga kami membangun kerangka pemikiran yuridis dan merumuskan sebagai alat bukti petunjuk guna membuat jelas dan terang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Arman Poti yang mana memang terdapat sebagai pelakunya sebagai berikut. Bahwa benar awalnya sekitar bulan Juli 2017 terdakwa dan saudara Alvin anak terdakwa yang melakukan pembelian eskavator yang kemudian oleh saksi Rahman Ali selaku sales Hitachi dihubungkan dengan saksi Susilo Hadi Wibowo yang selaku marketing dari PT Industri Pertama di mana eskavator merek Volvo dengan tipe EC210D dan EC50D yang semula terdakwa ingin melakukan pembelian eskavator tersebut secara resin, namun ternyata dalam prosesnya terdakwa secara bertahap membayar karena proses resinnya belum disetujui hingga pembayaran tersebut lunas. Bahwa benar transaksi dituangkan dalam perjanjian jual beli nomor 157 PJB
garing SJTU garing JT garing Romangi 7 garing 2017 tanggal 27 Juli 2017 antara Eka Rupiah bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT Indotrak Utama yang berkedudukan di Jalan Raya Cakung Cilincing Kapling 3A Semper Timur Jakarta Utara 14130 dan disebut sebagai penjual, dan Arwan Koti terdakwa bertindak untuk dan atas nama pribadi yang berkedudukan di Jalan Haji Ashari 75 Ciling Jakarta Pusat dan selanjutnya disebut sebagai pemberi atas 1 unit Rolls Eskavator EC 350D dengan total harga sebesar 2.695 juta rupiah dan 1 unit roller Eskavator Volvo EC 210D dengan total harga sebesar 1.265 juta rupiah. Bahwa benar eskavator akan diserahkan setelah pembayaran dilunasi dan penyerahan dilakukan di lapangan terbuka PT Indotrak Utama yaitu di Jalan Raya Cakung Cilincing Kapling 3A Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan diambil oleh saksi Bayu Triwidodo selaku karyawan PT Tunas Utama Sejahtera berdasarkan penunjukan langsung oleh terdakwa kepada saksi Solen Cahyo sebagai perwakilan atau ekspedisi. Bahwa benar pembayaran oleh terdakwa selaku pembeli eskavator kepada PT Indotrak Utama dilakukan melalui beberapa tahap dan lunas pada tanggal 17 November 2017 dengan total nilai sebesar 3.960 juta rupiah. Bahwa benar terdakwa meminjam uang sebesar 1 miliar rupiah kepada saksi Tommy Waisiha selaku pihak ekspedisi untuk melunasi pembayaran unit eskavator IC 210D dan IC 350D kepada PT Indotrak Utama. Bahwa benar setelah pembayaran lunas maka pada tanggal 20 November 2017 pada PT Indotrak Utama melalui saksi Agung Prabowo selaku karyawan PT Indotrak Utama menyerahkan 2 unit eskavator merek Volvo tipe EC 210D dan EC 350D kepada ekspedisi yang ditunjuk oleh terdakwa yaitu PT Tunas Utama Sejahtera. Bukti bukti penyerahan berupa surat jalan unit nomor U110PS 170024445 tanggal 31 Oktober 2017 untuk dibawa ke Nabire Papua. Surat jalan unit nomor SDUU 1100PS garis atas 170026243 tanggal 20 November 2017 untuk dibawa ke Nabire Papua. Bahwa benar terdakwa dan istrinya yakni saksi Filippo sudah sepakat dan menunjuk PT Tunas Utama pada waktu sudah ada pertemuan biaya menjadi sebesar 315 juta rupiah. Dan pada tanggal 23 November 2017, 2 unit eskavator merek Volvo EC 210D dan EC 350D tersebut diangkat menggunakan kapal NCP Anugerah Indasa 1. Bahwa benar pada saat penyerahan 2 unit eskavator di saksi R. Prianggo diberitahu melalui handphone oleh Susilo Hadiwibowo yang ketika itu posisi berada di Jayapura bersamaan waktu terdakwa dan saksi telepon juga berada di Jayapura, yakni agar unit eskavator segera dikirim karena akan digunakan oleh terdakwa dalam pekerjaan penambang emas di Nabire. Bahwa benar dalam surat jalan unit penyerahan dilakukan kepada saksi Bayu Triwidodo dan PT Tunas Utama Sejahtera karena terdakwa dan saksi telepon telah menunjuk dan membayar ongkos angkut kepada saksi Solen Cahyo selaku kepala cabang PT Tunas Utama Sejahtera. Bahwa PT Indotrak Utama tidak mempunyai hubungan kerja sama sekali dengan perusahaan ekspedisi PT Tunas Utama Sejahtera dalam arti yang tidak merupakan satu manajemen dengan PT Indotrak Utama. Bahwa benar tanggung jawab PT Indotrak Utama sudah selesai dilaksanakan ketika penyerahan unit eskavator kepada PT Tunas Utama Sejahtera karena terdakwa sudah menunjuk PT Tunas Utama Sejahtera sebagai pihak pengangkut. Apalagi ada pula mobil strada dan mesin genset yang diangkut selain eskavator atas perintah terdakwa kepada PT Tunas Utama Sejahtera sehingga ongkos angkut menjadi sebesar 315 juta rupiah. Bahwa benar sesaat sebelum kedatangan kapal di Nabire Papua, saksi Filippo menanyakan kepada saksi Solen Cahyo apakah ada agen yang akan mengurusi administrasi kedatangan 2 unit eskavator merek Volvo EC 210D dan EC 350D di Nabire Papua. Lalu saksi Solen Cahyo mereferensikan orang di Nabire yang bisa mengurus administrasi di Nabire Papua, yaitu saudara Hence,
sehingga saksi Bilipong berhubungan langsung dengan saudara Hince dan ditunjuk saudara Antoni untuk mengurus kedatangan 2 unit eskavator merek Volvo XC210D dan XC350D. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2017, kapal SCT Anugerah Jasa 1 yang membawa 2 unit eskavator merek Volvo XC210D dan XC350D tiba di Danire, Papua. Setelah itu kewajiban PT Tunas Utama Sejahtera melakukan pengiriman 2 unit eskavator merek Volvo XC210D dan XC350D ke Danire, Papua sudah selesai dan dilanjutkan oleh saudara Hince dan Antono yang telah berkomunikasi dengan saksi Bilipong. Bahwa benar saksi Soleh Nur Cahya menerima transfer yang diberitahukan oleh saksi Bilipong melalui rekening saksi di Bank BCA dengan nomor rekening 4281326851, di mana dalam rekening koran saksi terdapat transaksi dana masuk tanggal 20 September 2017 dengan nominal 315 juta rupiah dengan keterangan setoran tunai untuk 2 unit eskavator Volvo, 1 mobil Strada, 2 unit genset Cina. Bahwa benar saksi Soleh Nur Cahya mendatangkan bukti bahwa 2 unit eskavator merek Volvo dengan tipe XC210D dan XC350D telah diterima oleh terdakwa dan saksi Bilipong karena saksi Soleh Nur Cahya selaku ekspedisi yang membawanya, yaitu A. Fotokopi legasi tanda terima penitipan 2 unit eskavator merek Volvo dengan tipe XC210D dan XC350D beserta barang lainnya yang diangkut di Pelabuhan Polo Air Danire, Papua yang ditandatangani oleh saudara Sutiansa, saudara Bilipong, dan saudara Laude Charles tanggal 17 Desember 2017. B. Fotokopi legalisir SIP Tali LCT Anugerah Indasa tanggal 22 November 2017. C. Fotokopi legalisir statement of fact LCT Anugerah Indasa tanggal 23 November 2017. D. Fotokopi legalisir daily report LCT Anugerah Indasa complete loading 22 November 2017 dan selesai 23 November 2017. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2018 terdakwa melaporkan karyawan PT Elektrok Utama, yaitu saksi Aris Priyondo, Susido Hadiwibowo beserta dengan pihak ekspedisi, yaitu saksi Soleh Nur Cahya, saksi Bayu Triwidodo, dan saudara Tommy dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait jual beli 2 unit eskavator merek Volvo tipe XC210D dan XC350D ke Badan Reserse Kriminal sebagaimana laporan polisi nomor LPB garing 104 garing Romawi 8 garing 2018 Bareskrim tanggal 28 Agustus 2018, kemudian dilimpahkan ke penyidik Polda Metro Jaya dan perkara tersebut dihentikan penyelidikannya berdasarkan surat ketetapan nomor Estat 66 garing Romawi 5 Kres 1.11 2019 Kres Krimum tanggal 17 Mei 2019. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2019 terdakwa melaporkan saksi Bambang Priyono SP selaku Direktur Utama PT Elektrok Utama dan saudari Teresia Dewi Anggraini selaku Direktur PT Elektrok Utama dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait jual beli 1 unit eskavator merek Volvo tipe XC210D ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman Kapten 55 Jakarta Selatan sebagaimana laporan polisi nomor RP garing B garing 3082 garing Romawi 5 garing 2019 garing TNJ garing D titik Reskrimum tanggal 16 Mei 2019 dan perkara tersebut dihentikan penyelidikannya berdasarkan surat ketetapan nomor S1 garing 2447 garing Romawi 12 garing 2019 garing di Reskrimum tanggal 31 Desember 2019. Bahwa benar dalam kenyataannya hasil pemeriksaan forensik dan analisa data terhadap barang bukti saat 2 handphone jenis Oppo F7 model CPH 1819 warna merah nomor seri CPH 181911A 07A0815 dan email 8699490302518994 sebagai berikut. Ditemukan 1 kontak atas nama Arwan Koti atau Bupini pada data nomor kontak yang terdapat dalam handphone kontak Arwan Koti Bupini yang tersimpan memiliki nomor telepon
311-29188 berdasarkan laporan hasil snapshot forensik dengan nama dokumen report HTML. Dokumen ditemukan dengan nama file not image 027 DTPJ nomor SH256 0148AA5E 21038 88D 51869C sampai dengan B661AR. Ditemukan rekaman percakapan WhatsApp antara Arman Koti atau Upini 628231129188 dengan Susilo Hadiwibowo 628130038803 pada tanggal 11 Januari 2018, 16 sampai dengan 18 Januari 2018, 31 Januari 2018, 3 Februari 2018, 5 Februari 2018, 19 Februari 2018, 24 Februari 2018, 6 Maret 2018, 23 Maret 2018, 24 sampai 30 Mei 2018 dan terakhir 24 Juli 2018. Bahwa benar nomor handphone yang saksi Susilo Hadiwibowo gunakan adalah nomor WhatsApp dengan nomor 081310038803 dan nomor WhatsApp yang digunakan saksi telepon adalah 082311291888 yang mana maksud dari percakapan atau chat tersebut bahwa saksi telepon tidak ada keberatan dengan pembelian di unit Estabator Polpo EC210D dan EC350D. Bahkan pada tanggal 11 Januari 2018, saksi telepon menghubungi saksi Susilo Hadiwibowo untuk menambah pembelian 2 unit Estabator dengan merek Polpo EC210D dan meminta bantuan saksi Surya Hadiwibowo untuk mengurus pembelian secara leasing terhadap 2 unit Estabator tersebut. Bahkan saksi telepon juga meminta bantuan saksi Susilo Hadiwibowo untuk menjual 2 unit Estabator sebelumnya dengan merek Polpo EC210D dan EC350D dan pada tanggal 31 Januari saksi telepon menghubungi saksi Susilo Hadiwibowo untuk membeli 6 unit Estabator Polpo EC210D namun tidak ada kelanjutan sampai dengan sekarang. Bahwa benar dalam kenyataannya 2 unit Estabator telah sampai di Nangir dan sudah diterima oleh terdakwa bahkan pada sekira waktu awal tahun 2018. Saksi telepon memberikan imbalan dan masing-masing sebesar 5 juta rupiah kepada saksi Susilo Hadiwibowo dan saksi Rahman Ali sebagai ucapan terima kasih karena proses jual beli 2 unit Estabator dari PT Kontrak Utama telah berjalan lancar. Bahwa benar dalam kenyataannya terdakwa meminjam uang sebesar 1 miliar rupiah kepada saksi Tommy Tuaisia untuk membayar pelunasan Estabator kepada PT Kontrak Utama yang notabene saksi Tommy Tuaisia dan saksi Soleh Nur Cahyo pula yang bertindak sebagai pihak ekspedisi yang mengirimkan Estabator sampai di Nangire. Bahkan sisa pembayaran sebesar 500 juta rupiah dengan giro bank BCA milik Alvin, anak terdakwa nomor B211207 tidak dapat dicarikan karena ditolak oleh BCA KCP Gading Serpong. Sehingga sampai saat ini terdakwa masih memiliki utang sebesar 500 juta rupiah kepada saksi Tommy Tuaisia. Bahwa benar dalam kenyataannya dari situs resmi Mahkamah Agung RI dapat diketahui adanya putusan perkara perdata nomor 310 PDT-G garing 2018 garing PN-3T garing UTR tanggal 29 Januari 2019 antara terdakwa Dini Pondang Alvin, para penggugat, lawan ini tidak ada dalam berkas. Pada pokoknya termuat tidak dalam berkas. Estabator masing-masing Kalau 310 kita ada saksinya di sini. Telah dibeli oleh para Ini beda dengan bahwa benar dalam persidangan ini kan 310-nya masa tidak ada dalam berkas. Ini sekarang dimasukin. Kalau 310 kita ada saksinya tuh. Saksinya. Sekarang yang di dalam 310-nya punya kita ada ini saksinya. Nih Pak.
Yang mulia. Oh, jadi Kita bawa saksi. saya udah bilang saya dituduh bunuh pakai pisau, padahal minta ampat, minta pistol, minta apa? Kenapa negara bisa menuntut saya melebihi dari Tapi kita? akan disampaikan pembelaannya. Ini dimasuki. Tidak ada dalam berkas majelis. Terus kalau yang cerita ini berbeda dengan fakta persidangan loh. Kalau Misalnya saya udah dengar dari tadi sudah berbeda. Stop dulu ya. objektif kita minta Jadi begitu. Fakta persidangan saya masih beda loh, total. Terus pada waktu cerita kayak mengarang sendiri. Beda di fakta persidangan semua Pak. 310 kalau misalnya begitu, mohon majelis juga objektif. Saya ada saksinya. Saya ada saksi. Yang dalam 310 saya ada saksinya. Kita lanjutkan nanti ya. Kita dulu sholat. Ya. Kalau penasihat hukum jelaskan, ini kan pembacaan. Oh nggak bisa. Majelis tidak objektif. Kalau majelis izinkan ini, kita juga minta izinkan. Itu semua bohong. Yang benar bukan seperti Nggak itu. bisa. Bohong. Awalnya emang bohong. Oh, ini dalam berkas ada nggak Tidak ada majelis? di berkas loh. Oh, nggak ada dalam berkas. Jangan menggiring ini menjerat. Saya tahu kok yang Pak Jaksa ini bintang 2 di sini. Jangan begitu. Kasihan orang mencari keadilan, Bapak tahu nggak? Masa Bapak cuma menangkai sendiri cerita-cerita terus nggak ada bukti, ditambahin bukti. Jangan begitu, Pak. Hukum itu Emang begitu. apa hukumnya itu nggak begitu, Pak? Harus pakai uang. Bapak jangan begitu. Bapak ini udah tingkat, ini udah bintang 2, Pak. Tahu nggak? Masa suami saya udah nggak bersalah mau disalahkan terus? Hah? Udah nggak bisa terbukti, Bapak mau salahkan terus? Gila punya hati nurani nggak, Bapak? Gila kali ini. Terima kasih semua anak-anak bela. Gila kali ini 310 ada dalam berkas. Gila kali. Lebih baik nggak usah begitu, pakai pistol aja tembak mati. Ngapain ada pengadilan? Nggak usah ada pengadilan, nggak usah ada mencari keadilan. Bilang aja kalau nggak punya duit mati aja lu soalnya. Pakai pengadilan ngapain? Dagela doang, sandiwara. Apa kita lagi bikin senandung? Kalau nggak bisa ini nggak usah gitu, langsung penjarakan, langsung tembak mati, ngapain begitu? Alasan dia biar semua, nggak ada yang bilang hati saya. Udah tahu hati saya dengan kaki udah kali ini. Gila kali semua pengacara diam-diam semua. Udah tahu itu nggak ada dalam bekas, kalian udah bilang. Nanti kalau ada ini saya bilang. Baik, terjadi sedikit kekisruhan Itu jasa bintang 2. Gak punya hati nurani. bisa Pak? Ya, minum dulu. Bentar minum dulu. Gila itu jabatan bintang 2. Gila. Jadi kita ini tunjukkan gimana kita tidak melakukan yang mulia. Karena seperti yang mulia orang katakan tidak ada dalam berkas, maka
tidak dapat memberikan itu. Karena kita mengenai kita, Karena kalau bisa melihat kita dari mana kita terbentuk dan katanya dari saya, kami dikata, dari saya Mahkamah Agung. Nah, kita mengikuti pengacara saja alurnya ya. Kita jangan sampai ada potong-potong ya. Sebetulnya ini sudah kita melanggar ini ya, tapi kita tetap sabar ya. Untuk itu cobalah tenang, sabar ya. Tidak di sini saja ini pengadilan ini, artinya maksudnya upaya hukum ada banding kasasi PK ya. Jangan seakan-akan sampai di sini. Tapi yang mulia kemarin kan yang mulia sudah melarang JPU karena nggak ada dalam berkas, dan beliau juga udah langsung tutup. Sekarang masa didakwa. Dan jadi artinya beliau ini melanggar kontemok dari yang mulia dong, melanggar dong ya yang mulia. Kita ikuti aja dan acaranya setelah putusan nanti pembelaan di situ kalimat seperti itu. Bukan, karena itu ada juga kan yang mulia sudah peringati loh. Tidak ada. Kok yang beliau jadi sengaja mengeluarkan lagi? Kan jadi aneh kalau melawan UHAM nih. Ini kita jangan berdebat. Bukan berdebat yang mulia. Saya kan hanya mencari keadilan. Maaf yang mulia. Mohon maaf, tapi kan berdasarkan fakta persidangan kemarin terjadilah demikian. Kok beliau ini masih memasukkan lagi yang mulia ke dalam? Makanya nanti Kan ini udah kayaknya sengaja beliau ini mencari-cari emang mau memenjarakan saya kali yang mulia. Jangan begitulah. Saya kan nggak ada apa-apa sama beliau. bisa dilanjutkan? Nggak bisa. Ya terserah, ada bisa. Kalau memang Bukan yang mulia, maksudnya yang 310 itu kan yang mesti melarang. Bisa nggak 310 itu tidak ada yang mulia, jangan makanya mulia. diutarakan di pembelaan supaya itu Ya diadulir aja yang mulia, karena sekarang sampai sebelum dia bacakan lagi yang mulia. Kalau ini kan sudah artinya Pak JPU beliau ini sudah melanggar yang mulia perintahkan. Ngan dulu ya. Saksi aja. Tolong dengar ya. Di dalam proses persidangan hak terdakwa menyatakan saudara terbukti, hak penasihat hukum menyatakan saudara tidak terbukti. Itu semua akan kami rangkum, menganulir saudara-saudara. Itu semua nanti akan tertuang di dalam putusan. Kalau saudara keberatan tentang yang dikutip dari website itu, silakan penasihat hukum saudara kan ada. Dia nanti membantah itu. Oh, ini bukti ini tidak dapat bertimbang karena diambil dari website, tidak pernah dari persidangan. Yang mulia. Sudah dengar dulu. Ya. Mereka mengatakan seperti itu haknya. Di dalam undang-undang. Saya mengatakan pendapatnya, haknya. Nanti majelis silakan meragukan semua itu, mempertimbangkan mana yang benar, mana yang salah. Tuh. Jadi hari ini kita mendengar dulu apa yang disampaikan oleh penuntut umum, pendapat mereka. Itu kan baru pendapat mereka. Baru kita dengarkan kemudian pendapat dan penasihat hukum saudara dan saudara. Dan diberikan kesempatan yang sama. Setelah itu baru putusan. Itu tidak ada gunanya kita teriak-teriak apa. Tidak ada caranya majelis kalau stop itu. Tidak ada. Gitu loh. Karena saya seperti mengasah kuliah ya. Itu nggak ada. Seharusnya penasihat hukum saudara yang menjelaskan itu. Gitu loh Pak. Jadi itu proses persidangan seperti itu. Kebetulan kan Paham ya? Paham. Tapi Ya. kebetulan yang kemarin ini kan yang mulia kan nggak hadir, sakit. Pada saat pembacaan itu sudah diperingatkan oleh Pak Ketua yang mulia bahwa ini di luar berkas. Tolong jangan itu sudah. Tapi kalau berani gitu loh. munculkan lagi di persidangan ini kan jadi ada satu keanehan Pak. Kedua Pak. Tentang kalau dia bilang mau 310, saya ada kebetulan yang waktu itu kita gugat itu PT Hambaran Pak. Beliau ini kebetulan ada di Jakarta dan hadir di sini Pak. Dia yang bisa memberikan kesaksian Pak bahwa ini itu kita nggak ada terima dan kita tidak ada sama sekali, dan kebetulan sekali beliau ini ada Pak, dia ada waktu. Maaf ya kemarin ini karena kita juga nggak ya itu aja, mohon kalau yang beliau masih mau 310 ya kita dengar kesaksian
dari yang ini. Kita yang bukan juga loh mereka ini sebagai keamanan untuk 310 Pak. Biar agar tenang kalau yang mulia, mohon maaf kalau yang mulia mau demi keadilan Arwan ini, bahwa Arwan benar tidak terima yang mulia. Jadi ini yang mulia, beliau ini yang mulia. Kita bukan di 310 yang mulia. Maaf. Sebentar, ini acaranya kan sudah sebentar. Jadi jangan sampai balik lagi. Itu nanti tidak dipertimbangkan kalau memang tidak ada alasan. Nggak bisa, enggak. Bukan yang mulia, kami yang mulia sudah Oh, majelis. Izin yang mulia, sedikit yang mulia. Ketika terdakwa itu Nggak mengatakan kamu sependapat dengan itu? bukan, begini yang mulia. Kalau sependapat nggak perlu. Gitu loh. Saya harusnya dengar dulu. Saya harusnya sudah saya penasihat hukum memberikan pencerahan hukum kepada terdakwa. Terima kasih. Sudah kalian menasihati dia. Betul, terima kasih. Prosedurnya seperti itu, gitu. Terima kasih sebelumnya. Ini nggak nonton juga. Begini yang mulia, bukan begini yang mulia. Artinya kan begini yang mulia. Saudara terdakwa ini kan di sini. Dia katanya dia ingin menghadirkan. Kami sebagai kuasa hukum mengingat begini yang mulia. Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman juga dikatakan bahwa yang namanya hakim itu menilai nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kami berpendapat dalam hal ini dengan sangat refleks sekali gitu. Ketika ada Masih ada hak saudara, boleh mau dikata kalau perlu pertimbangan hakim masih dibutuhkan, gitu loh. Tapi jangan hentikan pembacaan tuntutan. Nggak boleh juga dihentikan pembacaan tentang gelar, tapi tidak dibutuhkan. Jaksa masih ada saya beringatkan, belum putusan, boleh baca kuhap. Itu. Jadi bukan dihentikan pembacaan tuntutan, itu maksudnya. Kalau bicara kuhap masa nggak dalam berkas? Tapi bahasa membuat terang seperti kata Pak Saniti, jika memang bisa setelah lanjut ini saksi yang akan membuat terang perkara itu bisa menjadi saksi lagi. Ini sebetulnya Tuh. Hakimnya bolak-balik. Saudara baca lah gitu ya. Tapi Apa yang bisa dimajukan itu seperti itu ya. Baca juga saudara. yang jadi persoalan utama itu ya beliau kedua sudah memulai ini jangan dulu. kita bercek dan berpartisip. Acaranya tuntutan, kita lanjutkan aja kita dengarkan, ya. Nanti pembelaan penasihat hukum berdasarkan bukti-bukti nanti disampaikan juga putusannya. Bisa nggak apa-apa itu, ya seperti putusan BPSK. Itu nanti ada haknya seimbang ya. Kalau debat sini terus nanti kapan selesainya? Bukan yang mulia, cuma satu aja. Saya bertanya yang sebenarnya yang mulia, mohon maaf. Yang mulia sudah melarang beliau untuk 310. Ya maaf yang mulia, bukan itu kan. Itu tapi kan kalau pihak kan seperti itu. Ya. Saya mengulang kembali yang mulia. Tolong dalam pertimbangan yang mulia karena yang mulia sudah melarang beliau. Tolong dipertimbangkan yang mulia tidak akan memasukkan ini yang mulia. Ya, nanti yang mulia. Itu aja saya karena memegang fakta persidangan itu aja saya mohon yang mulia. Nanti disampaikan ke PH, nanti pertimbangan itu khusus untuk ini kita nilai. Semua dinilai. Semua Oh, ini nilai. Jangan ini sekarang yang mulia tidak akan menilai. jalurnya lewat itu, nggak bisa langsung berhenti. Iya, saya tidak bilang berhenti yang mulia. Ya, tapi yang penting yang mulia itu kan sudah tidak akan mempertimbangkan dia karena yang mulia sudah menegur beliau. Ya nanti kita nilai. Yang mulia. Saksi? Saksi. Saksi? Bahwa benar perbuatan terdakwa yang telah melaporkan kejadian truk utama dan saksi Bambang Priyono Susanto Putro selaku Presiden Direktur ke pihak kepolisian dengan keadaan yang tidak sebenarnya yang sudah diketahui sebelumnya oleh terdakwa berakibat pihak kejadian truk utama dan saksi Bambang Priyono Susanto Putro yang merasa dirugikan nama baiknya dijelaskan karena telah timbul opini negatif seolah-olah telah melakukan kesepakatan jual beli yang tidak terlaksana dengan baik. Bahkan dituding melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan sehingga menurunnya kepercayaan dari pelanggan-pelanggan PT Indotruk utama selaku distributor eskavator merek Volvo di Indonesia yang banyak menanyakan tentang laporan polisi atau gugatan yang dibuat oleh terdapat terhadap PT Indotruk utama. Bahwa benar menurut pendapat ahli hukum pidana Dr. Musakir SHMA untuk pasal 220 KUHP maka pihak yang dirugikan adalah lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, KPK dan lain-lain.
Sedangkan untuk pasal 317 ayat 1 KUHP, maka pihak yang dirugikan adalah perorangan atau badan hukum yang disebutkan dalam laporan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka jelas dan terang adanya peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa Armand Goti sesuai surat dakwaan penuntut umum, sehingga terdapat petunjuk bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 dan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 bertempat di sentra pelayanan kepolisian terpadu SKPT Polda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman Kapten 55 Jakarta Selatan, terdakwa melakukan tindak pidana pengaduan fitnah terhadap PT Dr. Utama dan saksi Bambang Priyono Susanto Putro. Dengan demikian, alat bukti petunjuk ini dapat digunakan dalam pembuktian perkara berdasarkan ketentuan pasal 188 KUHP. Romawi 7. Analisa yuridis. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sampailah kami pada tahap pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berupa dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 220 KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal 30 ayat 1 KUHP. Oleh karena dakwaan diajukan dalam bentuk alternatif, maka penuntut umum akan membuktikan dakwaannya dengan cara memilih dakwaan yang mana yang terbukti dengan mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, dengan sebagai berikut juga sama dengan fakta-fakta yang telah kami bacakan di atas. Dengan demikian, unsur tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang telah terbukti secara meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan uraian fakta persidangan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat keterangan terdakwa petunjuk, serta adanya barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan, maka kami berpendapat bahwa seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 317 ayat 1 KUH pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Begitu pula sepanjang fakta di persidangan tidak terungkap suatu fakta yuridis yang dapat membuktikan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karenanya terdakwa harus dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta jatuh pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami kebukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang meringankan. Terdakwa belum pernah dihukum. 2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Hal-hal yang memberatkan. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan. 2. Perbuatan terdakwa telah merugikan nama baik ketika pertama dan saksi Bambang Priyono Susanto Putro. Berdasarkan uraian dimaksud kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, khususnya ketentuan pasal 317 ayat 1 KUH pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, menuntut supaya Ketua dan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan bahwa terdakwa Armand Goti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengaduan fitnah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 317 ayat 1 KUH pidana sesuai dakwaan alternatif kedua dari penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Armand Goti dengan pidana penjara selama 1 tahun. 3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 bundel fotokopi legalisir perjanjian jual beli nomor 157 atas nama pembeli Armand Goti terkait pembelian 1 unit ekskavator EC350D sampai dengan poin 47 dokumen atau surat berupa strip setoran tunai tertanggal 29 September 2017 yang ditujukan kepada Soren Nur Cahyo nomor KDB JA 24281326851 yang terdapat dengan transaksi ongkir 2 unit eskavator Volvo 1 mobil Strada 2 unit yang seksina senilai 319 juta rupiah, seluruhnya dinyatakan dilampirkan dalam berkas perkara. Poin 48 1 buah handphone merek Oppo merek warna merah IP CPH 181 dengan nomor email 8699490300251894 dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi Susilo Hadikowo.
4. Menetapkan agar terdakwa Wiwani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 7 Oktober 2021. Penuntut umum. Terima kasih. Minta bukti dong. Mau kirim, Fik. Tidak lah. Bukti aslinya ada. Dibawa keluar aja dulu Pak. Masih berlangsung soalnya Pak. Dibawa keluar aja dulu, dibawa keluar. Dibawa keluar aja. Masih berlangsung sidang. Masih berwajaran yang mulia. Masih berwajaran yang mulia. Sekarang ini masuk lagi. Saya nggak bakalan ini yang mulia kalau seminggu. Ya saat dinabunya yang mulia. Rabu aja. Oh, Selasa ya. Tapi pagi ya. Selasa tanggal 19 pagi ya. Pagi ya. Pagi ya. Memangnya Pak Saidi. Jadi kalau ini sedang warung. Bukan mau dialog. Nanti setelah keluar sini ngomong. Ini persidangan. Mohon maaf. Iya, jadi ini kalau kalimat itu bacakan kebutuhan yang kalimat itu, ya masih ada banyak bukti-bukti yang menurut jaksa tidak itu ada. Jadi saya kira saya tapi kan yang mulia bilang tidak patut mempertimbangkan hingga 10. nanti ini kan ada permintaan nih khusus untuk yang tingkat 10 ya. Saya kira 10 itu kan munculnya dari keterangan saksi ini kemarin ya. Itu muncul dari jaksa. Untuk itu nanti sampaikanlah bahwa itu tidak itu nanti cepat ya. Majelis, mohon maaf sebagai istri saya sebagai istri saya minta kalau Pak Hakim Majelis objektif itu 310 boleh dibacakan dalam dakwaan. Saya minta juga saya punya saksi bisa dihadirkan supaya majelis itu bisa membuat terang perkara. Kalau majelis seperti begini, saya merasa majelis itu memihak, bukan memberi keadilan seadil-adilnya untuk si terdakwa. Harusnya terdakwa ada praduga tak bersalahnya harus dijunjung dong majelis. Iya, tapi kita kan belum mendapatkan. Iya, tapi majelis dalam berkas saja majelis boleh kasih izinkan. Masa majelis saya Enggak dalam persidangan. Majelis sudah bilang 310 di luar berkas. Nggak dipertimbangkan. Saya dari pra-peradilan aja sudah salah, sudah dibuatnya. Majelis saya minta tolong dihadirkan. Masa majelis begitu? Saya nggak melibut sudah. Saya saya majelis tolong, ini banyak orang yang meliput majelis. Aku cuma minta dihadirkan supaya bikin terang. Itu kan nggak ada ini majelis. Kenapa takut majelis? Akan takut bahwa ini diberikan kesempatan akan membuka tabir ini. Bukan, itu sudah Tentu kan busuk karena
Oke pemirsa, kita akan meminta statement dari kuasa hukum dari Bapak Erwan, dan sambil menunggu ketiga dari kuasa hukum ini untuk bisa menyampaikan apa yang akan dilakukan setelah persidangan ini. Masih siaran langsung dari YouTube TV channel TMTV News, dan kita masih menunggu. Dan ini situasi tadi sempat memanas. Puasa 19 Bapak. Bang minta statementnya bang ya. Minta statement. Statementnya Di sini aja bang, di sini bang. cuma Di sini aja dulu bang. Di sini kumpul dulu. enggak lah. Langsung aja dan nanti disambut sama si itu aja. Kalau kita menilai untuk tuntutan jaksa dakwaan 317 itu dakwaan, kalau saya menilai untuk dakwaan jaksa pasal 317 itu dakwaan tuntutannya konyol. Itu aja dah. Bang Penny gimana nih bang? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bang, gimana bang? Terhadap klien abang 8 penjara. Ya kami Dari tim kuasa hukum menilai seperti ya kami keberatan lah. Yang jelas itu tuntutan satu tahun itu ngawur sekali itu. Cuman 4 bulan doang diturunin, ancaman 1 tahun 4 bulan. Dia tuntut 1 tahun gitu. Itu jarang terjadi tuh. alasannya bang. Iya bang. Gitu loh. Alasannya Gitu. dari Dia- kuasa hukum. Saya kasih perumpamaan begini. Ada orang dituntut narkoba misalnya 10 tahun. Oke? Hakim jaksa akan ancaman hukum di dalam KUHP itu 10 tahun. Hakim tuntut jaksa tuntut 2 tahun. 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu potongan jauh banget. Ini 4 bulan doang. Itu lah perbandingannya. Oh, dari hitungan Namanya 1 tahun 4 bulan. Iya. Tapi itu memang nggak ada aturannya. Dan begitu. Tapi itu aneh. Dan penilaian kuasa hukum terkait tuntutan pasal 317 terhadap Ini dia nih. Ini yang menarik bagi saya. Dia tadi menuntut dengan 317. 220 kata dia tidak tepat karena yang dirugikan adalah polisi. Oh, terima kasih saya bilang. Untuk 317 klien saya nggak pernah diperiksa. Tidak pernah diperiksa untuk pasal 317. Tolong digarisbawahi. Oke? Jadi gini, pada saat 317 timbul pada saat P21 mau tahap 2 tiba-tiba disodorkan ada pasal 317, begitulah. Jadi Anda sendiri yang menilai ada apa ini. Gitu. dari tim kuasa hukum sangat merasa keberatan bang. Oh, keberatan. Nanti kita buat di pledoi. Siap. Oke bang. Bang, saya mau minta satu statement lagi bang. Apa yang akan dilakukan bocoran isi pledoinya nanti apa aja nantinya? Oh, nantilah bang. Nanti aja ya. Kalau itu namanya nggak surprise dong. Oke. Ada pengajuan soal saksi. Nah, itu gimana tuh bang? tadi kan kami minta ada saksi ini sangat penting. Bahkan hakim yang sebelah kiri Kak Sayuti namanya itu, dia sebenarnya memberikan peluang untuk itu, kata dia. Kita lihat nanti, tapi hakim ketua majelis awal ini tampaknya nggak kasih kita untuk membuat terang.
Sebenarnya alasan apa? Kenapa saksi ini harus diajukan? Jadi gini, saksi ini adalah orang yang juga ikut dalam pertambangan itu dan dia melihat bahwa alat ini pun belum diserah terimakan, gitu loh, belum diserah terimakan. Terus nama siapa bang? Nama saksinya bang? Saksinya itu ada juga saksinya. Terus kenapa baru sekarang bang diajukan? Kenapa? Karena baru dia datang dan baru sempat, gitu loh bang. Kita pun juga bisa memaksa dia kan? Bisa nggak kalau dimasukkan nanti di dalam pledoi? Oh pasti saya masukin bang, pasti. Tapi peluangnya kemungkinan besar adalah setelah kan ini saksi itu kan nggak bisa diajukan kembali ya bang? Tadi sebenarnya Pak Sayud itu membuka peluang untuk itu sebenarnya bisa karena ini pembuktian material, kebenaran yang real. Jadi sebenarnya tidak bisa dibatasi. Cuman majelis hakim ini kita tidak tahu nih, dia tidak memberikan kesempatan untuk itu. Baik, makasih bang. Jadi demikian informasi yang bisa disampaikan dari PN Jakarta Selatan dan kita akan meminta statement dari saksi. Sidang bro. Ganggu penting-penting. Sidang saya udah 5 kali nih. 3, cok. Ini saksinya katanya dia mau di persidangan di mana? Oh, udah namanya aja pak, namanya pak. Kalau di persidangan dia mau memberikan statement. Siapa namanya pak? Freddy. Pak Freddy. Freddy, berarti yang ada di lokasi pertambangan ya pak ya? Ya. Ya, memang belum nyampe saya alat itunya pak ya? Belum diterima ya? Belum diterima ya? Edison. Ya.